Hai, halo, selamat siang, sahabat Logorjo. Apa kabarnya di siang hari ini? Senang sekali kalau saya Cika Kartika bisa menyapa Anda nih di FWB, Forum with Benefit episode 10-10. Pastinya udah pada penasaran kan? Udah seliwar-seliwar di medsos. Nah, saya mau menyapa dulu nih dua narasumber cantik kita. Wah, ini deg-degan juga nggak nih? Iya, tapi enggak. Kalau dari wajahnya udah lebih rileks, udah senyum. Nah, kita mau ngobrolin soal bagaimana ya cegah penuaan dini dengan nutrisi dan juga perawatan kulit yang tepat. Bersama dengan dua narasumber kita yang cantik. Yang pertama ada Dokter Arin Himawan, MKes SPGK. Beliau adalah dokter spesialis gizi klinik nih. Halo, selamat siang Dokter Arin. Selamat siang, Mbak Cika. Iya, kalau saya ketemu sama ahli gizi itu saya deg-degan. Apakah saya over gizi atau saya kurang gizi? Oke, dan juga tidak kalah cantik juga ada Dokter Clarissa Valencia Sujadi SPKK. Beliau adalah dokter spesialis di Luminos Skin Clinic. Halo, Halo, selamat siang. Dokter Clarissa, apa kabarnya nih? Hai. Baik. Kalau ketemu ahli gizi sama ahli kulit, nah itu perpaduan yang bikin para wanita terutama juga itu Iya, deg-degan ya. iya. Karena kalau ada yang bilang kalau udah cantik bukan berarti itu udah cukup gizinya. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng ya, Dok ya. Dan kita mau berbagi di webinar FWB 10-10 ini. Dan langsung aja yuk, kita mau tanya-tanya dulu nih sama Dokter Arin dulu ya, Dok ya. Ya, baik. Iya, Dokter Arin sebagai spesialis gizi klinik. Nah, gimana sih dok kalau kita ngomongin soal asupan nutrisi atau pola makan yang tepat untuk memperlambat proses penuaan gitu dok. Soalnya kan yang beredar pokoknya makanya buah sayur niscaya akan awet muda. Betul kah kayak gitu nih dok? Silakan dok. Berarti masuk ke klub penolakan tua ya. Iya, menolak tua Hmm, gitu. Tua di Oke. umur boleh, tapi jangan tua di muka. Iya. Ya. Jadi yang pertama itu adalah makanan itu kan merupakan sumber fondasi utama untuk tubuh kita ya. Oke. Di mana makanan ini merupakan salah satu cara untuk menjaga atau memasukkan zat gizi ke dalam tubuh, menjaga dan mempertahankan sistem dalam tubuh kita. Nah, makanan yang sesuai untuk kita untuk mencegah proses penuaan itu sebetulnya harus seimbang. Jadi harus termasuk gizi seimbang. Apakah Sesuai empat dengan sehat lima sempurna itu berlaku sekarang dok? kita nggak pakai 4 sehat 5 Oke. sempurna. Jadi yang sesuai yang diukur Hmm. masing-masing seseorang itu kebutuhannya seperti apa. Kemudian jangan lupa untuk asupan air, karena asupan Hmm. air ini sangat penting, minimal 2 liter per hari itu untuk menjaga hidrasi tubuh, untuk mempertahankan dan menjaga keseimbangan dan fungsi dari organ kita. Oke. Mulai dari asupan makanannya diperhatikan sama asupan air. Apakah air yang dimaksud di dalam 2 liter itu kan banyak sekarang nih. Mulai dari lagi pada hobi ngopi, kemudian kan minuman yang berwarna-berwarna itu juga include 2 liter kah atau harus lebih lagi nih? Sebenarnya kalau total cairannya sudah include, hanya jenisnya itu yang masih belum sesuai dengan Oh gitu. kebutuhannya. Oke, oke, oke. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin soal tadi asupan atau pola makan, gimana sih kebiasaan pola makan yang berdampak nantinya pada penuaan kita, khususnya di kesehatan kulit nih, Dok? Hmm. Apakah benar tadi harus buah sayur aja cukup atau yang seimbang tuh seperti apa sih, Dok? Hmm. Sebenarnya yang utamanya itu adalah tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak. Karena Oke. makanan berlemak ini akan menyebabkan terjadinya stres oksidatif ya. Stres oksidatif itu radikal bebas yang akan terjadi di dalam tubuh kita, di mana dia akan menyebabkan inflamasi, jadi peradangan di dalam tubuh Hmm. kita. Nah, kalau asupan dari lemak itu terlalu berlebihan, maka ini juga akan merusak jaringan elastin kita juga, termasuk mengkonsumsi makanan yang manis. Makanan yang manis seperti tadi kopi kekinian itu kan juga manis kan, jadi harus Hmm. dibatasi. Karena asupan yang manis ini juga akan mengganggu eh, elastin kita sehingga akan menyebabkan cepat kendur dan apa itu keriput.
Oh, nggak Termasuk tambah manis tapi malah bikin keriput deh ya. iya, sayangnya begitu. Oh. Termasuk kalau kita terlalu ekstrim di dalam melakukan diet, misalnya kita anti nih, saking hebohnya sayur dan buah itu merupakan sumber yang untuk membuat kita awet muda, kita tidak ada asupan sama sekali untuk lemak, ini juga tidak baik. Karena akan menyebabkan terjadinya keriput di sekitar mulut, di sekitar mata, dan wajah ini juga akan gampang keriput. Oh, kebanyakan nggak boleh, kekurangan juga nggak oke ya. Makanya tadi saya menyebutkan gizi seimbang. Gizi seimbang. Oke, oke. Nah, Dok, beberapa waktu ini juga lagi ada nih tren yang namanya deep fry. Konon kan kita harus mengurangi minyak-minyakan nih. Iya kan? Mengurangi minyak goreng atau segala sesuatu yang digoreng. Selain karena untuk mengurangi kolesterol juga katanya bagus. Nah, kalau makanan-makanan yang di deep fry itu berbahayakah? Dan apakah justru itu yang sehat dan disarankan? Sebenarnya definisi deep fry itu adalah mengkonsumsi makanan dengan minyak yang banyak, kemudian suhunya tinggi, terus ayam atau daging atau ikan itu terendam di dalam minyak itu. Itu namanya deep fry. Oke. Nah, pengolahan makanan itu juga salah satu yang bisa menyebabkan skin aging. Waduh. Jadi kita menyebutnya adalah age. Age itu adalah advanced glycan end product. Nah, age ini terjadi karena age ini adalah suatu senyawa yang disebut glikasi, di mana senyawa ini terbentuk karena proses protein dan lemak yang bergabung dengan gula dalam proses pemasakan. Sehingga itu akan menyebabkan sangat berbahaya di dalam tubuh karena itu akan jangka panjang akan menyebabkan berisiko penyakit. Nah, selain dari proses dari makanannya sendiri, proses memasaknya seperti air fry, deep fry, toast, grill itu juga akan menyebabkan AIDS. AIDS itu menjadi berlebihan. Nah, sehingga kalau AIDS ini terlalu banyak, maka itu tidak baik untuk jaringan tubuh kita. Berarti malah justru nggak disarankan yang lagi kekinian itu ya? Jadi biasanya saya selalu memberikan edukasi. Kita kan bisa menggunakan yang model dipepes, dibacem, diungkep gitu kan ya. Itu udah kembali lagi ke era jadul orang tua kita justru ya. Grill saya masih boleh, tapi sekali-sekali air fry gitu saya juga boleh. Digoreng pun saya boleh kok. Tapi tidak dalam setiap hari itu mengkonsumsi makanannya seperti itu. Oke, boleh istilahnya cheating ya dok ya. Tapi nggak jadi habit tiap hari. Karena buat saya sendiri mendoan crispy itu tetap tidak terkalahkan. Oke, tapi memang segala sesuatunya pastinya punya efek samping ya. Ada yang bilang air fry itu lebih sehat daripada deep fry. Tapi ternyata juga mengandung aging tadi age itu tadi. Aduh, kalau ngomongin makanan, udah komposisinya harus diperhatikan, cara masak ataupun juga cara pengolahannya pun juga ternyata sangat-sangat berdampak. Protein ketemu lemak ya tadi? Protein atau lemak bergabung dengan gula. Oh, nah itu kan sesuatu yang enak ya. Tapi selalu ya, enak itu belum pasti sehat gitu. Nah, kalau kita ngomongin saat ini ada juga nih dok, omega 6. Wah, lagi tren-trennya telur omega. Segala sesuatu ada omeganya. Semua orang berasosiasi itu pasti sehat. Nah, mitosnya omega 6 dan juga omega 3 ini mampu mengurangi tanda-tanda penuaan dini di kulit. Nah, benarkah? Dan batasan mengkonsumsinya itu gimana, dok? Sebenarnya kalau kita bicara omega 6, omega itu ada omega 3 dan omega 6 ya. Kalau kita bicara tentang yang seimbang itu adalah perpaduan antara omega 3 dan omega 6 itu komposisinya harus perbandingannya 4:1. Jadi komposisi omega 6 itu harus lebih sedikit dibandingkan omega 3. Karena omega 6 ini merupakan suatu yang menyebabkan inflamasi di dalam tubuh. Jadi omega 6 itu kalau kita mengkonsumsi dalam jumlah yang terlalu banyak,
itu justru itu mempunyai dampak negatif terhadap tubuh kita. Kenapa dong? Karena kandungan makanan yang mengandung omega 6 itu sangat tinggi zat-zat yang mengandung inflamasi. Jadi kita menyebutnya di medis itu ini adalah proinflamasi. Misalnya seperti apa nih, Dok? Omega 6 itu kan seperti kacang-kacangan, kemudian minyak-minyak kekinian. Itu kan juga tidak boleh terlalu banyak ya? Dikonsumsi. Biasanya saya hanya menganjurkan 1 hari, kalau kita yang sehat biasa itu hanya mungkin sekitar 1 sendok makan itu sekitar 15 ml per hari. Justru yang kita anjurkan adalah tinggi omega 3, karena omega 3 itu dia mengandung antiinflamasi. Jadi beberapa penyakit itu ajaibnya omega 3 ini bisa membantu untuk menekan terjadinya peradangan yang terjadi di dalam tubuh. Sehingga kalau misalnya untuk kecantikan pun itu juga tidak dominan harus omega 6, tetapi harus ada omega 3-nya. Justru harus bergabung menjadi satu, atau hanya tunggal omega 3 saja itu tidak ada masalah. Gitu. Kalau omega 3 sendiri yang disarankan apa, Dok? Omega 3 itu seperti olive oil, seperti itu. Kemudian asupan tentang ikan, mungkin juga kacang-kacangan, seperti itu juga bisa. Oke. Baik, jadi kalau kita bilang omega tuh nggak selalu bagus ya, tapi dilihat omega 6 atau omega 3. Itu pentingnya untuk kita juga baca kemasannya ya, dan juga kandungan atau komposisinya. Kalau tadi kita bahas soal nutrisi dan juga gizi bersama dengan Dr. Arin, kali ini nih masih untuk membuat kita lebih cantik dan awet muda. Ini topik yang paling menarik ya untuk para wanita, tapi juga para pria kekinian pun juga nggak mau kalah ya, Dok ya. Nah, ini kita akan langsung ke Dokter Clarissa. Nah, Dok, seperti diketahui gitu kan, kalau semua orang pengen kulitnya saat ini adalah glowing, shimmering, splendid. Pengennya tuh kalau kelihatan, apalagi di dunia sosmed gitu kan, di medsos tuh harus look so perfect. Nah, kulit glowing ini kan lagi rame-ramenya dibahas nih. Apa dan gimana caranya supaya kita dapat kulit yang glowing? Apakah harus tiap hari ke skin clinic gitu kan? Ataukah ada perawatan-perawatan khusus yang bisa kita lakukan, Dok? Saat ini memang tren sekali ya, pengennya seperti orang Korea, kulitnya glowing. Annyeonghaseyo. Ya, padahal kulit glowing sendiri kita harus dapatkan dari kulit yang sehat. Kalau kulit kita tidak sehat, maka tidak akan jadi kulit yang glowing. Kalau kulit kita sehat, maka pantulan cahaya itu bisa memantulkan dari kulit kita sehingga kesannya kulitnya glowing. Nah, kulit yang sehat itu adalah yang pasti kulitnya bebas dari jerawat, kulitnya bebas dari flek, lalu pori-porinya kecil. Bukan berarti kulit yang putih. Kadang-kadang kan orang kepingin kulitnya putih. Betul. Sampai diputihkan. Padahal kulit yang putih itu belum tentu kulit yang sehat. Nah, untuk menjaga supaya kulitnya itu sehat sehingga bisa mendapatkan kulit yang glowing, pastinya bisa dari dalam sendiri, yaitu dari asupannya, dari minumnya harus cukup, tidur yang cukup, tidak boleh merokok. Nah, untuk yang dari luar, kita bisa menggunakan skincare atau melakukan perawatan-perawatan di klinik kecantikan. Oke, berarti tadi ada kombinasi dari gizi yang cukup. Iya. Kemudian juga ada perawatan-perawatan khusus yang harus dilakukan. Iya, di klinik maupun perawatan skincare. Memang harus sepaket itu ya? Iya, ya? betul. Karena skincare itu ceritanya makanan tiap harinya kalau untuk kulit. Kalau perawatannya palingan kita hanya melakukan itu 3-4 minggu sekali aja. Kalau misalnya skincare doang atau perawatan kulit doang nggak bisa sesehat itu ya? Iya, karena dengan penggunaan skincare saja, kadang-kadang ada keluhan kulit itu yang tidak bisa diatasi dengan skincare aja. Misalnya yang paling gampang, yang paling setiap hari hampir kita temukan kan komedo. Kalau yang dijual bebas, katanya bisa menghilangkan komedo, bahkan ada yang menjual komedo pads, itu sebetulnya nggak bisa mengangkat komedonya 100%. Iya, karena gold terapi untuk komedo sendiri adalah dengan ekstraksi komedo. Jadi memang harus dikeluarin ya. Betul, iya. Nggak cukup cuman ditempel stiker. Iya. Gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau kadang kita juga lihat gitu kan di drakor-drakor ataupun juga di tayangan video klip Korea gitu, pakai skincare ditumpuk-tumpuk sampai sekitar 10 macam. Iya, betul. Nah, emang benar itu bisa bikin glowing? Kalau saya pribadi, kalau 10 ya, tidurnya kapan? Kemudian berangkatnya atau dandannya jam berapa? Ya, Dok ya?
Itu sebetulnya salah, Oh iya. karena kalau kita itu justru meminimalisasi mungkin penggunaan produk untuk dapat hasil yang maksimal. Jadi dibalik, bukan maksimal untuk dapat hasil yang glowing, tapi produknya minimal aja untuk dapat hasil yang maksimal. Waduh. Biasanya 10 produk itu kita juga harus lihat ingredients-nya. Adakah ingredients yang sama atau enggak? Kalau ada ingredients yang sama, takutnya overdosis, malah nanti jadi jerawatan, atau wajahnya terlalu berminyak. Kadang-kadang satu produk dan produk lainnya itu bahan aktifnya sama. Iya, jadi kita perlu perhatikan kalau kita sudah dapat dari satu produk, maka kita nggak perlu mencampur dengan produk yang lain. Oke. Iya. Malah justru ternyata jaminan banyak itu bukan berarti bisa Iya, betul. glowing. Terus kita juga nggak bisa ikut-ikutan teman. Sekarang ini kan kadang-kadang kita lihat teman, lihat selebgram, Betul waduh pakai sekali. ini jadi glowing, pakai ini jadi glowing. Itu belum tentu. Kita tidak boleh ikut-ikut karena kan kondisi kulit kita berbeda, keluhan kulit kita berbeda. Jadi harus disesuaikan dengan keluhan kita. Iya, itu pentingnya kita ke klinik Untuk bisa Bisa konsul ya, betul. konsultasi. Ya karena saya juga ngalamin ya, yang lagi tren apa? Biasanya kan Iya, udah betul. pakainya gitu. Tren apa kemudian yang namanya juga di endorse pasti Iya. ya. Itu kulitnya yang bagus-bagus. Iya. Begitu kita pakai keberuntusan, kok porak-poranda. Mukanya jadi oke, malah jadi kayak apa ya? Kalau orang bilang pecah-pecah tuh apa? Iya, crack. Iya. Cracking gitu. Pasti pernah ngalamin ya. Sama pas dulu kita ya. Nah, kalau mungkin nih Anda sahabat Logorjo pengen nanya-nanya juga sama kedua dokter cantik kita ini, bisa langsung ketik di kolom komentar ya. Atau kalau di IG Live juga ada kolom komentar, bisa ketik di sana. Dan dok, aku mau nanya lagi nih, misalnya nih, kan tidak bisa menghindari juga tiba-tiba entah ada yang pas menstruasi, atau pas lagi mungkin stres, lagi banyak pikiran, muncullah itu jerawi-jerawi atau jerawat. Nah, bisa nggak sih tetap glowing dok kalau pas lagi jerawatan gitu? Nah, kalau misalnya sedang jerawatan, kita bisa atasin dulu jerawatnya. Kita bisa lakukan ekstraksi, namun ekstraksi pun harus hati-hati ya dilakukan oleh dokter atau tenaga medis. Nggak Karena bisa dipencet sendiri? Iya, gitu karena di rumah? kedalamannya, lalu tingkat sterilitas alatnya. Kedalamannya tuh diukur juga. Iya, karena kalau terlalu dalam kadang-kadang bisa berbekas, lalu muncul scar. Oh, kayak bopeng gitu Iya, ya? jadi bopeng atau warna kehitaman. Jadi harus hati-hati dalam ekstraksi jerawat. Oke. Atau bisa juga kita menggunakan total oles atau krim oles total untuk jerawat. Nah, kita harus hilangkan dulu jerawatnya. Setelah itu kita baru bisa menggunakan regimen yang untuk penghilang bekas atau glowing wajah. Oh, jadi harus diatasi satu persatu Iya, betul. permasalahannya. Iya, betul. Oke, ternyata memang ya kalau kita ngurusi apa ya, kalau kita mau tampil cantik itu memang butuh effort. Iya, betul, harus disiplin, nggak bisa satu kali. Oke, itu saya termasuk tipe orang yang pengennya cepat, pengennya instan. Kalau bisa datang ke klinik, kemudian mukanya keluar udah berubah wujud gitu kan. Jadi eoni-eoni Korea gitu deh. Iya. Ternyata nggak bisa ya, memang butuh proses Iya, sendiri. harus butuh proses dan disiplin. Seandainya wajahnya udah bagus, sesuai yang kita inginkan pun, kita tetap harus continue untuk perawatan itu. Tidak bisa stop sampai di situ. Oh, nggak boleh puas diri. Iya, karena kan kita nggak bisa ya ngalahin aging proses, nggak Oke. bisa juga nggak kena matahari. Iya. Jadi memang harus ada perawatan itu karena Iya, memang betul. tiap hari kulit kita pun juga terus mengalami Betul, perubahan. Ya? ceritanya butuh makan setiap hari. Oke, nah skincare itu kalau dikatakan apakah cukup untuk bisa membuat kulit kita sehat dan juga glowing? Kalau skincare-nya itu memang sesuai dengan keluhan kita, skincare itu memang bisa untuk membuat kita menjadi sehat dan nantinya glowing. Namun seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kulit yang sehat itu nggak butuh kalau cuma skincare aja. Karena ada keluhan-keluhan kulit yang lain yang tidak bisa diatasi dengan skincare aja. Oke. Apa sih bedanya kalau skincare kita datang langsung ke dokter kulit sama yang ada di pasaran, dok? Nah, kalau yang kita datang dengan klinik, itu pastinya kita sesuaikan. Dokternya bisa melihat keluhan pasiennya. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain belum tentu sama. Berarti komposisinya memang dibuat khusus ya? Kalau untuk di klinik kecantikan, seorang dokter itu kita bisa membuatkan komposisi suatu krim yang cocok untuk pasiennya. Nah, untuk krim-krim yang dijual di bebas, itu adalah krim-krim yang sudah BPOM. Banyak sih krim-krim yang belum BPOM. Tapi kita
harus memilih krim tuh yang sudah BPOM. Biasanya ada labelnya BPOM. Biasanya kalau krim-krim yang ada labelnya BPOM itu aman digunakan untuk kulit-kulit yang tanpa perlu konsul dokter terlebih dahulu. Misalnya kulitnya sudah ingin lebih cerah aja, kulitnya ingin lebih sehat aja. Biasanya kita langsung bisa menggunakan krim-krim yang dijual di pasaran bebas. Dan itu juga mungkin dengan catatan kulitnya nggak bermasalah ya? Iya, betul. Dan harus jangan ditumpuk-tumpuk dan harus tetap dilihat apa kulitnya berminyak atau tidak, kulitnya berjerawat atau tidak. Biasanya krim di pasaran pun berbeda isinya. Iya, jadi walaupun sama-sama nih untuk glowing, tapi biasanya yang untuk jerawat itu bahannya juga beda, isi bahan aktifnya juga beda. Oke, Iya. oke. Dan juga mungkin dari kulit kita sendiri ya, Dok, Iya, ya. betul. Itu ada mungkin pantangan-pantangan atau nggak cocok sama salah satu bahan itu juga bisa. Iya, nih bisa. ya. Oke, untuk itu perlu kita konsul sama dokter apakah Iya, betul. kita termasuk yang alergi produk tertentu atau jenis bahan-bahan tertentu. Iya, betul, begitu. betul. Oke, nah Dok, kalau kita ngomongin soal kulit dan juga perawatan apa aja sih Dok yang bisa dilakukan mulai dari jerawat sampai dapat kulit yang glowing nih. Kalau kita ke Luminos tuh apa yang bisa kita dapatkan di sini? Kalau ingin perawatannya, kita mulai dari yang basic dulu, yaitu facial. Facial itu kita sudah termasuk ekstraksi komedo, pemberian masker, pemberian serum, massage. Lalu kita di atasnya itu kita ada peeling. Peeling itu seperti kita mengoleskan cairan kimia, nanti rasanya ada celekit-celekit sedikit, palingan hanya 1 menit aja. Itu untuk jerawat, untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah. Di atasnya itu kita ada laser. Laser pun di sini kita punya berbagai tipe. Jadi yang untuk pencerahan sendiri, untuk akne dan bekas akne sendiri, bahkan untuk laser pembuluh darah pun kita juga punya. Ya, jadi kan sering tuh ada cacing-cacing urat merah-merah di wajah. Nah, itu biasanya kita atasin dengan laser pembuluh darah. Oh, iya, jadi itu cacing-cacing apaan sih sebetulnya? Iya, itu telangiektasis, itu adalah pembuluh darah di wajah. Bisa karena genetik, bisa karena penggunaan suatu produk tertentu. Yang nggak cocok gitu ya? Iya, yang mengandung steroid biasanya. Tiba-tiba banyak pikir kan kayak urat-urat yang nongol gitu ya, Dok? Iya. Oke. Oh, itu karena salah pakai. Biasanya itu produknya ada mengandung krim steroidnya, jadi dia efek sampingnya adalah telangiektasis. Iya, nah itu bisa kita atasi dengan laser. Baik. Iya. Banyak banget ya kalau kita ngomongin soal kulit, soal gizi, langsung melihat pada diri kita sendiri. Iya, betul. Apakah kita cukup gizi sehingga layak untuk awet muda? Atau masih banyak yang harus kita perbaiki sendiri ya, Dok ya? Oke, mungkin sudah ada pertanyaan kah yang masuk? Oke, yuk kita langsung cek aja pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke sini. Oke, pertanyaan yang pertama. Ini deg-degan ya, kayak ikut kuis kita ya. Oke, selamat sore dokter. Mohon izin bertanya dari Ita di Semarang aja. Apa bedanya penuaan di antara orang sehat dan juga orang yang resisten insulin? Dan kemudian mengapa wanita lebih dulu menunjukkan penuaan pada kulit? Saya kok sedih ya dengernya itu. Nggak cuma wanita, pria juga kelihatannya. Nggak tahu nih yang benar yang mana. Silakan Dok, mungkin di antara Dokter Clarissa atau Dokter Ari. Apa bedanya penuaan di antara orang sehat dan juga orang yang resisten insulin? Orang yang resisten insulin? Iya. Oh, ini kaitannya dengan tadi yang saya sampaikan mengenai asupan gula. Jadi gula itu termasuk refined karbo ya. Refined karbohidrat itu adalah tepung terigu. Tadi yang disampaikan mengenai mendoan yang rasanya enak. Iya. Jadi untuk pembatasan yang namanya karbohidrat sederhana, itu entah es krim, entah tepung terigu, entah coklat. Kadang kan dokter kulit juga melarang untuk mengkonsumsi coklat. Karena kadang coklat yang beredar itu kadar gulanya itu pasti akan tinggi. Dan itu sangat merusak kolagen dan elasin. Nanti mungkin lebih detailnya dari Dokter Clarissa ya. Dark coklat juga termasuk? Beda. Kalau dark coklat itu dia bagus karena komposisi untuk sugarnya itu sangat rendah. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa untuk asupan gula itu memang sebisa mungkin diminimalkan. Karena
kalau asupan gula ini terlalu sangat tinggi, pasti akan merusak kejaringan yang ada di dalam kulit. Apalagi kalau gula ini tadi yang bergabung dengan yang namanya proses pemasakan yang akan memunculkan AIDS. Karena AIDS ini di dalam tubuh itu akan ditumpuk, akan berakumulasi terus, sehingga dia akan menyebabkan terjadinya penyakit kronis. Nah, penyakit kronis ini salah satunya kalau terlalu berlebihan mengenai gula itu kan juga terjadi obesitas. Nah, kemudian bisa terjadi diabetes. Nah, ini hampir sama sih untuk proses aging maupun dengan proses yang resistensi insulin. Dua-duanya ini pembatasan untuk karbohidrat sederhana itu mutlak harus dilakukan. Pembatasan karbohidrat sederhana. Sederhananya berarti harus memang mengurangi tadi ya, tepung-tepungan. Betul. Salah satu tepung-tepungan, gula, permen, coklat, es krim, roti gitu ya termasuk ya. Roti, bakmi, gorengan bertepung yang rasanya enak. Mohon maaf, itu menu sarapan kita ya tiap hari. Iya. Itu paling gampang diolah dan lezat rasanya. Tapi ya demi ya dok ya. Apakah misalnya nih, ini pertanyaan bodoh saya ya dok ya. Misalnya kayak tadi abis mengkonsumsi yang manis-manis kita langsung minum tuh nggak bisa menetralisir itu dok? Nggak bisa, tidak sesederhana itu. Maksudnya dibilas gitu ya. Iya, itu bisa. Kayak membilas dosa gitu kan? Nggak. Oh nggak bisa. Tetap terjadi penumpukan di tubuh kita ya. Waduh. Nah dan kemudian apakah benar kalau wanita itu lebih dulu menunjukkan penuaan dini? Sepertinya kita para wanita ya. agak gak terima ini pertanyaan. Sepertinya kok enggak ya. Sepertinya tuh perempuan dan laki itu hampir sama. Semua itu juga tergantung dari faktor asupan makannya, stresnya, mungkin juga paparan dari ultravioletnya mungkin ya. Oh ada banyak faktor ya. Banyak faktor. Radikal bebas lah istilahnya itu yang terlalu banyak sehingga memunculkan suatu skin aging, terlihat tampak lebih tua. Karena kalau misalnya nih ada sebuah teori yang mengatakan kalau kita benar-benar bisa membatasi nih asupan gula kita seminimal mungkin dalam waktu 3-4 bulan, maka kita itu akan terjadi awet muda, tampak lebih muda dari usia kita. Wow, gimana? 3-4 bulan ya detoknya itu ya dok ya? Oke. Saya tambahkan yang boleh, coklat silakan. Itu, yang coklat itu kan merupakan salah satu makanan yang high glycemic index. Kalau untuk makanan yang high glycemic itu, dia itu memang untuk ke hormon androgennya, dia bisa menyebabkan peningkatan sehingga nanti kadar minyaknya lebih banyak, pori-porinya lebih cepat tersumbat, sehingga nanti kesannya itu wajahnya mudah berjerawat, lalu dia bisa merusak kadar kolagennya, sehingga lebih cepat terasa seperti tua, sehingga memang betul kita harus membatasi asupan-asupan gulanya. Lalu yang untuk apakah wanita dan pria itu lebih cepat tua wanita, saya sih setuju dok, sepertinya enggak. Kalau memang seperti itu harus dikembalikan ke suaminya. Nah, suaminya gimana biaya itu ya pasti. Biaya perawatan nggak keluar soalnya dari suami. Oke. Nah, kalau selama ini kan kita mikirnya kalau stres, cara menghilangkan stres makan coklat ya, biasanya gitu. Tapi ternyata coklat nanti bikin kita lebih stres lagi ya dok? Mungkin dark coklat. Iya, kalau dark coklat karena dia lebih manisnya sedikit, gulanya lebih sedikit. Iya, jadi hidup kita lebih pahit kalau kita makan dark coklat. Oke, nah kali ini banyak banget pertanyaan yang masuk. Karena semua orang masih tersentil sama yang namanya penuaan. Pertanyaan kedua nih, ada Indriana untuk Dokter Clarissa. Dok, kenapa sih kok bisa muncul yang namanya flek? Kemudian perawatan apa yang cocok? Usia saya tuh masih 22 gitu, nggak terima nih. Iya, 22 udah muncul flek gitu. Iya, jadi kalau untuk muncul flek sendiri itu yang pertama bisa dari genetik, yang kedua pastinya bisa dari matahari. Oh, genetis juga iya, bisa, betul, genetis dan matahari. Makanya ada orang yang dia berjemur lama di matahari tapi dia nggak muncul flek. Yang satunya lagi keluar-keluar kena matahari tapi dia udah muncul flek, terutama di usia muda. Nah, itu mungkin karena ada genetiknya. Jadi walaupun dia kena mataharinya sebentar, dia udah langsung muncul flek. Juga biasanya yang disebut di bahasa kulit itu adalah kulit Fitzpatrick. Kulit Fitzpatrick orang itu ada 1-6. Dimana kalau orang tipe 1 itu kulitnya yang putih banget seperti orang bule, dia itu nggak pernah tanning walaupun kena matahari. Biasanya kalau orang yang kulitnya cenderung putih, albino gitu ya? Kalau albino kan kehilangan pigmen. Kalau yang putih itu seperti orang bule, jadi walaupun dia bakar matahari dia nggak akan hitam kulitnya. Nah, kalau di Indonesia kita Fitzpatricknya 3-4.
Oke. Nah, jadi kita warna kulitnya putih, kekuningan, tapi kalau kena matahari kita bisa tanning, bisa hitam. Bisa gosok Kalau ya. yang 6 itu kayak orang negro, jadi hitam Hmm. banget. Nah, biasanya untuk kulit-kulit Fitzpatrick 1 sampai 4, dia tuh memang tendensi untuk jadi fleknya lebih tinggi. Oh. Iya, karena kan kadar melaninnya dia lebih sedikit juga. Kalau yang negro itu karena dia udah tanning sekali, jadi Lebih udah tepatnya mungkin fleknya nggak kelihatan. iya betul. Nah, Gitu ya. untuk menghindarinya yang pastinya kita harus ngelihatnya jangan gimana cara ngobatinya, gimana cara menghindarinya Mm-mm. dulu. Yang pastinya kita harus menggunakan sunblock. Sunblock ini sangat penting sekali walaupun kita di dalam rumah pun kita tetap harus pakai sunblock. Oke. Nah, karena sinar matahari itu yang UVA itu dia bisa menembus kaca. Oh, Juga sekarang kan lagi tren itu blue light yang dari HP, dari betul, cahaya betul. komputer, Oh, itu itu juga bisa ya? mengakibatkan pigmentasi dan juga aging, penuaan. Jadi kita harus Oh. tetap selalu pakai sunblock. Oh, berarti juga kalau sebelum kita pegang HP, kita sunblockan dulu. Iya, kalau di rumah habis mandi langsung aja pakai sunblock. gitu Iya. Nah, Oh. untuk gimana cara mengobatinya? Sebetulnya untuk gold terapi dari melasma atau flek sendiri itu adalah dengan krim, bukan perawatan. Cuman kalau dengan krim saja itu memang lebih lama kalau dibandingkan dengan krim dan perawatan. Untuk krimnya, gold standarnya sebetulnya adalah hidroquinon. Cuman hati-hati dengan penggunaan hidroquinon, harus benar-benar dengan persepan dokter. Tidak bisa dibeli bebas, karena hidroquinon itu sebetulnya bukan obat yang bisa dibeli bebas. Oh, iya. Dan banyak sekali faktor lightening agent yang lain selain hidroquinon. Kan karena usianya juga masih muda ya, masih umur 22. Bisa menggunakan vitamin C, atau niacinamide, atau asam kojik. Lalu untuk perawatannya di klinik kecantikan mungkin bisa dari dipiling maupun di laser. Oke, Iya. oke. Jadi memang harus kombinasi ini Iya, lagi betul. ya. Krim dan juga perawatan Iya, betul. pastinya. Jadi jangan khawatir meskipun usia 22, tapi kalau memang udah turunan ya mau gimana lagi ya. Bisanya pasrah dan dirawat dengan Iya, baik. dan dicegah. Betul. Nah, kali ini ada pertanyaan untuk Dokter Arin dari Karin nih, Dok. Dok, pola makan atau gaya hidup seperti apa yang bisa mempercepat penuaan? Ini dia malah nanya, nantangin mungkin ya, Dok. Gitu, silakan, Dok. Yang mempercepat tua. Yang secara nggak sadar mungkin kita lakukan. Kalau itu ternyata bisa mempercepat penuaan nih, Dok. Tadi yang seperti saya sampaikan di awalan itu, makanan yang terlalu berlemak dan terlalu manis. Terlalu berlemak dan terlalu manis. Ini kayak saya ya, saya berlemak, saya manis. Berarti kita bisa aging cepat ini kalau lihat. Gitu, berlemak dan juga manis. Padahal itu yang paling enak ya, Dok. Dan itu yang beredar di pasaran saat ini. Ya, karena makanan berlemak itu kan dia akan memunculkan yang namanya ROS. Jadi reaktif oksidatif radikal bebas lah. Dia akan merusak yang memunculkan terjadinya peradangan inflamasi ya kita menyebutkan. Kemudian kalau yang makanan yang tinggi gula yang manis itu kan tadi akan merusak kolagen. Jadi akan menyebabkan kulit itu gampang kendor, gampang keriput seperti itu. Termasuk makanan yang selalu strict untuk tidak mengkonsumsi lemak. Ada itu yang anti lemak, sama sekali nggak pernah mau lemak, takut. Nah, itu pasti akan tampak, pastinya akan pertama lebih tua, kedua dia masih di sekitar sini akan gampang keriput. Di Kendur sekitar juga kah? Keriput, lebih ke keriput gitu ya, di sekitar bibir, kemudian mata, terus kelihatan tampak lebih tua. Terlalu strict itu juga tidak baik. Terlalu tirus itu tampak tidak terurus ya, Dok. Kalau terlalu tirus itu tergantung juga, kalau selama dia gizinya baik sesuai dengan asupan yang dia makan seimbang, itu biasanya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Cuman memang tidak terjadi pengenduran ataupun juga keriput-keriput ya. Kalau memang asupannya benar ya, Dok ya. Oke, secara tidak langsung tadi udah terjawab ya, lemak dan gula. Lemak itu termasuk kerupuk loh ya. Padahal pikirnya kalau makan kerupuk tuh bisa lebih ringan ya, ringan, bisa terbang. Tapi ternyata itu pun juga masuk ya. Karena kan untuk kerupuk sendiri itu, untuk membuat kerupuk itu menjadi lebar kan membutuhkan minyak yang banyak ya. Kan nggak mungkin cuma 1 sendok teh kan menggoreng kerupuknya ya. Oke, mungkin biar lebih sehat ikuti anjuran yang dulu, pakai pasir. Ya, Dok ya. Iya, kerupuk pasir. Matangnya tapi besok. Nah, Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Wiwit. Pertanyaan pertama buat Dokter Arin.
Amankah nih kita mengkonsumsi suplemen kolagen yang dijual bebas di pasaran? Gitu. Sebenarnya kolagen itu tuh kalau kita dari eksternal itu kan tidak bisa langsung menjadi kolagen di dalam tubuh ya. Itu kan mesti ada boosternya. Nah, boosternya itu biasanya kecukupan dari vitamin. Jadi yang mendukung itu adalah vitamin C, vitamin E yang untuk mendukung kolagen itu bekerja. Jadi kalau misalnya tuh kita hanya mengkonsumsi kolagen aja, tetapi pendukung yang lain untuk membuat kolagen itu bisa masuk ke dalam kulit itu tidak dipenuhi, itu sepertinya juga tidak bisa. Berarti harus sepaket beli kolagen plus vitamin C sama vitamin E. Biasanya sih untuk vitamin C dan vitamin E cukup dari makanan aja sudah cukup Oh, sih. dari makanan cukup ya. Kalau kolagen bukannya itu juga faktor dari proses kita penuaan juga bisa menurun juga ya Dokter Larissa ya. Oke. Nah, dan yang kedua nih ada pertanyaan masih dari Wiwit untuk Dokter Clarissa. Dok, mana yang lebih oke? Mana yang lebih baik? Physical peeling atau chemical peeling? Kalau misalnya mana yang lebih baik, pastinya harus kita sesuaikan ya. Cuman kalau misalnya di klinik kecantikan itu biasanya yang akan kita dapatkan itu yang chemical peeling. Nah, dari chemical peeling sendiri itu jenisnya aja udah banyak sekali. Ada yang mandelic, ada yang glycolic, ada yang salicylic. Banyak sekali. Biasanya kapan sih kita menggunakan glycolic, kapan kita menggunakan salicylic? Kalau wajah kita ingin lebih cerah aja atau menghilangkan kerutan atau anti-aging, biasanya kita pilih yang glycolic. Nah, untuk misalnya kita keluhannya jerawat, biasanya kita bisa pakai yang salicylic atau yang mandelic. Nah, kalau untuk peeling yang physical, biasanya itu kita sebutnya dengan penggunaan AHA. Penggunaan AHA apabila kurang dari 10%, itu bisa kita gunakan sendiri di rumah. Biasanya itu berupa skincare. Tapi apabila AHA itu sudah lebih dari 30%, itu juga harus dilakukan di klinik kecantikan. Harus dalam pengawasan. Iya, betul. Oke. Jadi mana yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan kulit kita? Iya, betul. Pastinya. Kalau misalnya untuk AHA yang kurang dari 10, itu kita bisa gunakan setiap hari. Biasanya itu terjadi pengelupasan kulitnya itu hanya di awal aja, di awal-awal penggunaan. Setelah kulit kita sudah terbiasa dengan AHA kurang dari 10%, nanti pengelupasan akan berhenti sendiri. Sedangkan kalau untuk yang kita gunakan di klinik, itu biasanya lebih dari 30%, itu kita hanya boleh gunakan 3-4 minggu sekali. Iya, karena biasanya eksfoliasi atau pengelupasannya terlalu lebih banyak daripada penggunaan sendiri. Oke, jadi jangan coba-coba pakai sendiri ya. Iya, betul. Misalnya pengen segera cepet tuh, seminggu atau 2 minggu udah pakai lagi ya. Iya, nggak boleh. Nggak boleh ya ternyata. Efeknya apa sih dok biasanya? Terlalu exfoliating, nanti terlalu kering wajahnya juga malah bisa memicu terjadinya jerawat. Iya. Segala sesuatu yang berlebihan juga nggak oke. Iya, karena kan mengiritatief juga dia. Oke, terus ada Eka Viara Rizky. Ya. Viara apa? Viara Rizky. Ini nama satu orang ya dok. Selamat sore dok, saya Viara. Izin bertanya, kalau kulit kombinasi itu sebaiknya menggunakan skincare yang cenderung akne atau yang normal? Ini bingung soalnya kombinasi. Gitu. Saya juga termasuk kombinasi ya. Itu agak memusingkan dok. Untuk kulit kombinasi kita harus lihat dulu, biasanya itu kan berminyaknya hanya di area T, daerah dahi, hidung, dan dagu. Untuk daerah lainnya biasanya lebih berminyak atau cenderung normal. Biasanya kita tetap harus menggunakan moisturizer dulu. Nah, untuk penggunaan moisturizer itu kita adalah bukan lihat jenisnya, tapi biasanya lihat teksturnya. Biasanya karena terlalu berminyak, kita pilih tekstur yang biasanya bersifatnya gel atau lotionnya itu light lotion. Jadi dia tidak menyebabkan berminyak. Nah, setelah itu baru kita untuk daerah-daerah lainnya bisa kita tumpuk dengan bahan aktifnya. Ya, bahan aktif misalnya untuk whitening atau untuk jerawat sesuai dengan kondisi kulitnya. Oke. Kalau kombinasi itu biasanya apa yang harus dilakukan kalau untuk perawatan di rumah sendiri? Untuk perawatan di rumah yang paling penting adalah yang pertama bersihin wajah. Pembersihan wajah itu kita mencari bahan yang jangan terlalu bikin berminyak, jangan terlalu oily. Tetap walaupun kulit yang lain normal, daerah T aja yang berminyak, kita tetap harus memilih yang jangan oily. Lalu yang kedua dari moisturizer-nya, kita juga pilih yang jangan terlalu lembab. Biasanya kita hanya pilih sediaannya gel atau yang lotion light, atau dia berupa krim, atau kita bisa pilih yang biasanya tulisannya itu non-komedogenik.
Iya, karena biasanya walaupun dia sensitif kulitnya, walaupun berminyaknya hanya di daerah T, dia berarti kelenjar minyaknya juga masih besar, masih berminyak wajahnya walaupun keluarnya hanya di daerah T. Nah, setelah itu untuk regimen bahan aktifnya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kulit. Oke. Iya. Jadi tetap harus pilih-pilih yang tepat Iya, ya, Dok betul. ya. Nah, ada lagi yang bertanya dari Dokter Megawati. Iya. Jika kulitnya berminyak, gimana pemakaian skincare muka yang terbaik ya, Dok? Karena sekarang yang saya pakai tuh merek apapun langsung bikin kulit saya merah-merah. Dan kadang gatel kulitnya. Adakah cara yang terbaik untuk kulit muka yang berminyak? Gitu. Nah, kalau udah ke dokter kulit, kok bisa sembuh langsung ya? Itu Nah, kadang bikin gemes iya. ya. Pengennya hemat ya, Dok, biasanya kita tuh. Itu kita harus lihat dulu waktu pembelian produknya. Oh. Nah, biasanya kita ingin membuat yang pakai produk yang dia untuk kulit berminyak. Biasanya kadar alkoholnya bisa terlalu tinggi. Sehingga waktu kita usap di wajah dengan menggunakan kapas yang ada perih dan merah-merah wajahnya. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Untuk mengurangi minyak, yang pertama itu kita bisa memilih bahannya tadi, kita bisa memilih yang gel, atau sediaannya misalnya light lotion, atau sediaannya biasanya krim. Yang pasti kita harus pilih yang comedogenic atau ada tulisannya oil free. Oh, oil free Betul, justru. iya. Setelah itu kita baru lihat bahan aktifnya. Bahan aktifnya mungkin untuk wajah yang berminyak, seperti moisturizer-nya sendiri kita bisa memilih yang seperti niacinamide atau yang isinya hyaluronic acid, seperti itu. Jadi selain dari bahan aktifnya, kita juga harus memilih teksturnya. Tekstur itu ngefek banget ternyata Ngefek ya. banget, iya. Baik, Dok. Nah, adakah krim Radical Dark Spot plus interrupter dan juga moisturizer cream brighter untuk wanita usia 62 tahun dari Ernita? Dan apakah bisa dipakai atau justru membahayakan dan menimbulkan efek samping? Ini ada, saya panggilnya tante ya, tante atau oma. Ini pun juga kita mau umur berapapun Iya, namanya betul. wanita tetap pengen kelihatan Iya, awet betul. muda. Iya. Kalau pertanyaan seperti itu pasti jawabannya banyak sekali. Oh, Iya, banyak sekali. Kalau untuk krim-krim anti-aging yang sudah BPOM itu banyak sekali. Ada yang dia mengandung niacinamide, ada yang dia mengandung turunan retinol, ada yang dia mengandung hyaluronic acid. Itu banyak sekali. Bahkan krim yang mengandung tiga-tiganya pun itu sudah banyak sekali kita temukan tanpa kita harus ke dokter. Iya. Nah, yang penting adalah kita harus lihat apakah krim itu BPOM atau tidak. Yang berbahaya bila krim itu tidak BPOM karena kita tidak tahu isinya. Nah, ciri-cirinya adalah biasanya untuk krim yang tidak BPOM itu hasilnya memang langsung. Begitu hari ini kita pakai, belum ada sebulan udah kenceng, udah putih, udah bagus kulitnya. Misalnya ada keluhan jerawat, flek pun kadang-kadang langsung hilang dalam 1 kali penggunaan. Nah, itu yang bahaya. Justru bahaya. Iya. Bukannya bikin bahagia, tapi bahaya. Betul, bahaya. Besok-besoknya bahayanya. Jadi kita nggak bisa terlihat sekarang ini. Memang dia bisa terlihat cepat, bisa terlihat lama. Cuman biasanya efek lamanya itu yang okronosis, yang wajahnya kehitaman langsung. Oh, bisa berakibat gosong itu tadi Iya, ya? gosong itu malah lebih susah treatmentnya, hampir tidak bisa kita treatment sama sekali. Nah, cuman kalau misalnya krim yang BPOM itu pasti ada labelnya BPOM. Dan di situ ada barcode-nya. Kita bisa barcode langsung. Kalau memang krim itu BPOM, pasti langsung ke barcode kebuka di HP kita. Langsung bisa dicek ya Nah, nomornya. itu betul, iya. Oke. Jadi jangan sampai sekarangnya bahagia, Iya, buntutnya betul. justru berbahaya. Iya. Nah, ada lagi nih pertanyaan kali ini ke Dokter Arin ya, Dok. Terkait dengan suplemen-suplemen yang katanya bisa bikin kita awet muda. Tadi yang mengandung vitamin E, vitamin kolagen gitu. Apakah itu membantu tuh, Dok? Boleh sih dikonsumsi, tetapi tidak dosis yang terlalu tinggi ya. Oke. Jadi pakai dosis yang biasa aja. Sebenarnya sih kecukupan untuk vitamin itu bisa dicukupi dari makanan kita sehari-hari kok. Jadi asal kita mengkonsumsi buah-buahan yang berwarna, misalnya seperti buah naga, kemudian plum, itu kan juga antioksidan ya. Tinggi ya. Itu bisa membantu. Kemudian kita ada asupan dari karotenoid, beta karotin seperti itu, seperti tomat, kemudian wortel, terus waloh itu ya. Ya, itu tuh juga bagus untuk kesehatan kulit kita. Jadi tidak harus menggunakan suplemen. Kalau saya sebagai dokter gizi itu biasanya saya lebih menggunakan asupan makanan dulu, kecuali memang orang itu tidak suka sayur dan buah, baru saya
ganti ke suplemen. Tapi selama masih bisa mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, tetap saya gunakan dari yang natural dulu. Oke, terakhir nih dok. Mitos atau fakta kalau kita nggak boleh minum setelah makan? Mitos ya. Mitos. Kenapa Oke. emangnya? Kenapa? Ini pertanyaannya. Mitos ya, mitos. Ya. Iya. Ya. Itu mitos, malah justru harus minum habis Ya, makan. hanya cara minumnya itu ya kita tidak langsung 2 liter gitu ya. Minumnya ya secukupnya aja. Jadi kan ada yang melakukan diet itu sebelum makan minum dulu 1 liter. Tujuannya untuk mengenyangkan kita supaya makannya tidak banyak. Atau minum banyak sampai 1,5 liter supaya yang kita makan yang tadi berdosa itu cepat keluar, ya kan? Itu sebenarnya cara itu sebenarnya tidak baik. Jadi kita mengkonsumsi makanan dan minuman ya yang seimbang. Jadi kalau kita makan ya kita minum secukupnya ya 200 sampai 250 itu sekali kita makan kan cukup ya. Karena kebutuhan kita kan sekitar 8 gelas per harinya. Oke, baik. Banyak banget pertanyaan di tempat saya yang belum kebuka ini ya. Tapi mohon maaf karena durasi juga nih ya dok ya, yang memisahkan kita. Mohon maaf kalau misalnya nih pengen tanya-tanya atau konsul bisa langsung ke Dokter Arin di SMC Rumah Sakit Telogorjo atau juga bisa langsung tanya ke Dokter Clarissa ya. Bisa konsul ke klinik Luminos di lantai mezanin Rumah Sakit Telogorjo. Adakah closing statement dari kedua dokter cantik kita? Dari Dokter Arin dulu atau Dokter Clarissa? Mungkin apa yang bisa disampaikan? Kalau dari saya, untuk mencegah skin aging itu kita membutuhkan asupan yang seimbang, tetapi asupan seimbang itu juga membutuhkan perawatan dari eksternal juga. Oke, asupannya penting untuk internal dan juga perawatan untuk eksternalnya. Kalau dari Dokter Clarissa? Sangat benar, jadi kita jangan lupa untuk selalu nutrisinya dipenuhin, minum air yang cukup, tidur yang cukup, hindari kebiasaan-kebiasaan yang jelek seperti merokok. Lalu jangan lupa untuk merawat kulit kita, mulai dari membersihkan wajah, menggunakan moisturizer, menggunakan tabir surya, dan lakukan perawatan 1 bulan 1 kali di klinik kecantikan. Oke, baiklah dokter-dokter cantik ya. Terima kasih untuk pemaparannya yang luar biasa. Terima kasih sudah dengan sabar dan juga demikian jelas ya untuk memberikan banyak informasi yang mengedukasi kita semua. Dan sahabat Telogorjo jangan lupa follow sosmed kita, semuanya di follow. Wajib, kudu, mesti, harus. It's a must ya. Di Instagram kita @rs.telogorjo dan juga di YouTube kita SMC RS Telogorjo. Dan juga para TikTokers langsung aja di follow juga @SMC RS Telogorjo. Dan juga kalau pengen tahu promo-promo cantik lain bisa langsung follow @luminos.skinclinic ya. @luminos.skinclinic. Dan akhirnya saya Cika Kartika, Dokter Clarissa, Dokter Arin. Dan kami bertiga pamit undur diri. Sampai jumpa di Forum with Benefit selanjutnya. Sehat untuk kita semua.